Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'dah. Para salikin, jamaah, kolega, sahabat, dan bapak ibu sekalian, mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita melanjutkan masih tentang hadis yang menerangkan keutamaan hari Jumat. Setelah kita mandi sunnah, kemudian berjalan menuju masjid, jangan lupa membaca surat Kahfi dan seterusnya. Itu semua akan melahirkan namanya yasta'ulahu amudun minal masjidil haram ilal baitul ma'murin alladzi fis saqam. Orang yang melakukan memuliakan hari Jumat seperti itu dengan amalan-amalan yang baik, itu di dalam dirinya akan memancarkan cahaya yang sangat terang seperti halnya kita di Masjidil Haram dan di Baitul Ma'mur, ya, sampai ke langit itu bersinar terang karena amalan-amalan kita, di mana itu semua tercerahkan dari merkuri tiang-tiang yang ada di tiang-tiang di Masjidil Haram. Jadi kalau bapak sekalian, Rasulullah itu punya tiang. Kalau kita dulu sekarang sudah tidak ada. Dulu ada namanya Babus Salam. Dari tempat kelahiran Rasulullah, maktab itu ya maktabah, perpustakaan masuk terus dua tiang, 3 baris menuju Ka'bah itu ada tiang, ya. Jadi orang harus tahu. Tapi biasanya orang nyari mana yang tiangnya bersandarnya Rasulullah itu. Nah, itu di situ, tolong dicari tempatnya. Kira-kira dari Masjidil Babus Salam lurus 2 tiang di sebelah kiri menghadap ke Ka'bah. Itu tiang yang biasa bersandarnya Rasulullah. Itu bisa mencerahkan, ya, bersinar itu. Doa di situ mustajab juga, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa fil hadis wa man shalla yaumal jum'ah arba'a ra'atan qabla ay yakhruju imam ilal mimbar. Apabila seseorang sholat sunat, ya, sebelum imam keluar dari mimbar, ya, artinya ada sholat qobliyah, sebelum turun itu 4 rakaat, wa yaqra'u fi kulli raka'atil alhamdulillahi marratan wa qul wallahu ahad khamsina marrah. Ini bagi yang sholat Jumatnya itu awal 2 kali salam, masing-masing salam qul wallahu ahadnya itu 50 kali, ya, berarti yakunu qara'aha mi'ata marrotan fi arba'in rakaat. Jadi 4 rakaat berarti 200 membaca qul huwallahu ahad. Faqad adda haqqal jum'ati misla ma addatil malaikah. Inilah sholatnya yang sungguh seperti malaikat menjalankan di hari-harinya, menunaikan ibadah pada Allah. Walam yakhruj minad dunya hatta yara manzilahu fil jannah, dan dia tidak akan keluar dari dunia sehingga dia melihat dulu surganya. Jadi kalau ada orang yang sebelum wafat senyum, ya, melihat
surga telah dipertunjukkan. Ya, telah dipertunjukkan surga karena amalan-amalan baiknya. Salah satunya adalah melakukan sholat Jumat, sholat 2 salam, qobliyah. Ya, setelah itu, ya beliau kalau wafat belum pernah akan wafat kalau belum diperlihatkan surga. Ini amalan yang sangat bagus. Wa idza arada ay yakhruju minal masjid ba'dan fi dha'i shalah, dan apabila hendak keluar dari masjid setelah selesai sholat, maka doanya ini. Faqala Allahumma inni ajabtu da'wataka wa shallaitu faridata wantasartu kama amrati farzuqni min fadlikal wasi' fa innaka qad qultu fi kitabika idza niyatu salatum yaum jum'ah fas'ala dzikrah qultu fa idza qadat shalah fastansu fil ad urjila lahu bi amalin mi'atin sanah. Jadi kalau selesai jangan lupa membaca doa Allahumma inni ajabtu da'watika, ya Allah sesungguhnya aku telah memenuhi panggilanmu, wa shallata faradaka, dan saya telah sholat menunaikan sebagai ajaranmu, fan tasaratu kama amartani, dan saya menyebar berusaha mencari rezeki seperti yang telah engkau perintahkan kepada saya. Farzuqni min fadlikal wasi', ya Allah berikan saya rezeki yang lebih luas. Fa innaka qad qultu fi kitabik, karena sesungguhnya engkau telah berfirman, idza nuyatis sholati min yaumil jum'ah fas'ala dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka setelah itu bersegeralah kamu untuk melakukan sholat Jumat. Setelah itu kita diminta untuk bertebaran mencari rezeki. Nah, orang seperti ini, jadi awalnya adalah mandi dan seterusnya sampai sholat sunat, mendengarkan khutbah. Jangan sudah mau khutbah sudah mau habis khutbahnya, sudah mau qomat baru datang. Jadi sholat Jumat itu bukan sholatnya saja, tapi mulai dari awal. Kalau seperti itu, kemudian setelah sholat zikir, kemudian doa, aujiro lahum bi'amalin mi'atin sanah, maka akan diberi ganjaran kepadanya sebanyak amal ibadah selama 200 tahun. Orang seperti ini. Jadi panjenengan kita umurnya berapa kan tidak tahu. 70, 75, 80 kita belum tahu, atau bahkan tidak sampai 50, 60 ya, tapi Allah sudah memanggil. Ini cara menjalani hari-hari Jumat. Salah satunya adalah surat Kahfi, baca sholawat, baca kulhu yang banyak. Setelah sholat salam, jangan berpindah tempat duduk, sholat, bacalah Fatihah 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Kulhu 7 kali, baru doa. Ini amalan-amalan dari guru-guru kita dulu seperti itu. Itu bagus bagi. Gitu ya Bapak sekalian, kita sholat Jumat kita jalani dengan baik. Al-Hadis Rabi Wasalatun. Sekarang hadis yang ke-34. Wa qala Rasulullah an Ali ibnu Husain an jiddahi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala. Ini diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Husain dari kakek beliau Rasulullah. Beliau bersabda, Rasulullah bersabda, arba'u khisalin mangkunna fihi kamula islamuhu. Ada 4 perkara yang siapa saja keempat itu dijalankan, kamula islamu, maka Islamnya menjadi sempurna. Apa itu? Walau kana min qarnihi ila qadami khotoya, walaupun dari jambul rambutnya sampai telapak kakinya itu pernah
penuh dengan dosa. Jadi jambul ya, ini jambul dulu kan masih ingat waktu kecil kita itu kan jambulan ya, jambulnya ke kiri kanan atau berdiri gitu ya. Apalagi ibu-ibu yang punya cucu biasanya disisiri, dijambulin gitu. Nah, hiburan biasanya. Kalau perempuan dikuncirin gitu, dikuncirin berapa, 2, 3, 4 gitu. Senang sekali ya. Maka dengan demikian kesempurnaan kamalul Islam wa huwa asidku wa syukru wal haya'u wa husnul khuluq. Keempat itu adalah jujur, selalu bersyukur, al-haya' mempunyai malu dan bersifat akhlak. Inilah yang disebut dengan kamula Islam. Islam ini yang menjadikan seorang itu sempurna Islam. Ini ada kisahnya wahikai wa hukiya anna Ja'far Tayyari radhiyallahu ta'ala anhu bi barakati sidqi wa adami bi qirbihi bi jami'i umri. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ja'far At-Tayyar, jadi orang yang At-Tayyar itu toyur terbang. Jadi orang yang suka terbang, jadi punya ilmu spiritual. Ya, beliau mengatakan dengan keberkahan kejujuran beliau, ketiadaan dusta pada diri beliau sepanjang usianya. Jadi Pak Toyar ini, Sayyidina Ja'far At-Tayyar ini selalu syukur, jujur, malu dan berakhlak mulia. Lama putra ja'alahu ta'ala lahu janahain afdalin, maka tatkala beliau terbunuh di dalam sebuah perang Mut'ah, perang Mut'ah, maka Allah membuat untuk beliau 2 sayap yang hijau, musahina biduri wal yakut, yang sinarnya itu di dalam sayap yang berwarna hijau itu tertata rapih intan dan permata yakut. Ya. Yatiru bihima ma'al malaikah, beliau terbang bersama para malaikat. Garuda ya, hijau bersinar keliling gitu, beliau mati dalam keadaan setelah wafat menjadi syuhada perang Mut'ah. Fas'alhun Nabi alaihi salam yauma ya Ja'far Tayyar ya ibnu Abi Thalib bi ayyi amalin balaghta hadhil karamah. Lalu Nabi pernah bertanya kepada beliau, wahai Ja'far At-Tayyar, wahai putra Abu Thalib, ya ini masih saudara dekat dengan Rasulullah, mengapa kamu memiliki sayap yang begitu indah, hijau, kemilau, intan dan penuh dengan yakut, ya, sehingga engkau mendapatkan hadhil karomah, engkau mendapatkan karomah seperti itu. Faqala adri ila allati imta'tu an thalathi asya'i fi khalatil kufri wal Islam. Saya tidak tahu, saya hanya memiliki 3 perkara di saat masih kafir. Waktu itu belum masuk kafir ya. Dia tidak tahu mengapa seperti ini. Padahal saya itu tidak waktu kafir. Mahya, kata Rasulullah, apa itu? Qala makadzabta wa mazaitu wa masakartu fi khalil kufri wal Islam. Saya tidak pernah berbohong, saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah mabuk, saya tidak pernah kafir saat saya masuk Islam. Ya, moga-moga kita tidak mengamalkan sesuatu yang dilarang tadi. Qala Nabi SAW, kemudian Rasulullah berkata, tilka haramun fil Islam, orang yang berbuat zina, mabuk, ya, dan orang yang bohong, itu dilarang oleh Islam. Bi ayyi maknam ta'ta minha fi halatil kufr, dan dengan arti apa saja kamu mencegah dirimu itu dari waktu masih kafir. Fa ajaba wa qala takafartu bil kalami in man kadzdzaba fi kalamihi.
saya berpikir di dalam pikiran saya, kemudian saya ucapkan dalam pikiran saya, sesungguhnya orang yang berbohong di dalam ucapannya. Saya jaga itu. Jadi orang yang tidak jujur biasanya antara ucapan dengan perbuatannya itu berbeda. Karena mutahammatan bainal khalaiqi wa yakunu lahul khajalatun, maka ia menjadi orang yang dicurigai kalangan para makhluk dan baginya akan mendapat rasa malu. Begitu kita ketahuan disebut orang yang tukang bohong, orang tidak percaya, kita malu di mana saja, di tempat mana saja, tidak dipercaya. Halah, nah, kira-kira kan gitu. Jadi orang melecehkan karena apa? Karena dia tidak jujur, ya. Karena itu famta'tu'an kata tadi Sayyidina Ja'far atau yang itu, karena itu saya nggak mau bohong, ya. Kemudian ditanya lagi, fatafata fi zina inna man zani bi amrati aw bi abnati aw bi ukhti. Saya juga tidak mau berzina karena berzina itu, ya, sesungguhnya orang berzina dengan istri atau putri saya atau saudara wanita saya, sama saja berbuat salah kepada keluarga kita. Faikunu syai'an li wal ahtimalu, karena itu saya mau melakukan karena saya akan menanggung aib. Fakadzalika yuhtamalu ghairu fala ijlihi amtatu, maka begitu pula tidak tertanggung jawab, ditanggung aibnya tersahabat orang lain selain saya, maka itulah saya tidak mau melakukan perbuatan yang tidak sah, ya, tidak sah, tidak halal. Amal imti'awanul muskir, adapun mencegah dari mabuk, tidak boleh minum minuman keras. Fara'aitu kullul khalaiqi yuriduna an takuna uquluhum fi ziyadati 'ala uqal. Orang yang mabuk adalah orang akan melihat mereka menginginkan agar menjadi akal-akal selalu bertambah dari orang-orang lain. Jadi biasanya orang mabuk itu orang yang tidak percaya diri, ya, mau ngomong fly dulu, baru percaya diri, biar seakan-akan dia memiliki akal lebih yang lain, padahal dia ngomel, deleming, ya. Itu yang diuji itu apa, yang jawabannya diuji apa, ya, tapi karena dosennya kasihan, udah lulus saja deh, capek untuk konsultasi terus, kira-kira kan gitu. Padahal orangnya deleming karena apa? Minum tadi karena nggak percaya diri. Faman sariba fasakara yajulu aqluhu, lalu siapa orang yang minum mabuk maka ia telah kehilangan akalnya. Wastaghila bil hadyani wa yadhakuna alaihi, dan ia sibuk dengan bicara tidak karuan dan kadang-kala menertawakan dirinya bagi orang yang mabuk, ya. Fali ajli dzalika ta'tu anisawr, karena itulah saya tidak mau mabuk, khamr enggak mau. Padahal dulu orang Batu itu sukanya adalah minum-minuman mabuk. Karena kalau sudah mabuk kehilangan jati diri, dan dengan mabuk itulah kemudian dia menjadi orang yang bohong. Kalau sudah orang bohong berarti dia tidak akhlak mulia. Jadi 4 kriteria itulah yang menjadi ciri seorang yang insan kamil, yang disebut dengan apa, kamalul Islam itu di situ. Nah, dengan demikian setelah pertanyaan Rasulullah kepada Sayyidina Ja'far at-Thayyar tadi, kemudian faja'a Jibril alaihissalam, kemudian Jibril datang faqala, dan berkata pada Rasulullah, sodako Ja'far ja'alallahu janahaina bil imti'ai an hadil asya'id thalathah. Benar Rasulullah apa yang disampaikan Sayyidina Ja'far tadi, maka Allah membuat 2 sayap yang indah hijau
untuk beliau dengan sebab mencegah diri dari 3 perkara tadi. Ya, fattaqribud dhahirah, maka kira-kira itu penjelasan dari dalil hadis yang menerangkan kesempurnaan seseorang itu dilihat apakah dia jujur, bersyukur, malu, dan berakhlak mulia. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang jujur, yang betul-betul mempunyai jiwa rasa malu yang tinggi, dan betul-betul kita bersyukur atas semua nikmat Allah, dan kita menjadi orang yang akhlakul ahsan, yaitu orang yang berbuat dan berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Al-hadis khamis sekarang, hadis ke-35 wa talatun, 35 dari 40. Kira-kira 3 pertemuan lagi ini selesai, maka kita ganti kitab nanti habis ini. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu annahu qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina ya'wi ilal firasihi. Diceritakan riwayat dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengucapkan di saat ia ingin beristirahat di tempat tidurnya, mau tidur, ya, apa tidurnya, sebelum tidur itu membaca apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali salatah maratin. Jangan lupa kalau mau tidur istighfarnya ini, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Selain kulhu 3 kali, ini Sayyidina Ali sebelum tidur kulhu sama dengan membaca Quran khatam, ya, Falak, Anas, Fatihah, kemudian ayat kursi, sholawat nariyah sekali, istighfar 3 kali, ini, kemudian sholawat 3 kali, ditutup dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Ini amalan yang baik sebelum tidur. Maka dengan demikian ghafarallahu lahu dzunubahu wa in kanat misla dzabil bahri. Maka Allah akan mengampuni bagi orang akan dosa-dosanya meskipun dosanya itu seperti buih di lautan. Wa in kanat misla adata waraqal is'ajar, dan meskipun dosanya itu seperti bagaikan sebanyak dedaunan di dunia. Wa in kanat misla adati ramlin alijin, meskipun dosanya bagaikan jumlah pasir yang menggunduk di dunia ini. Wa in kanat misla ayamid dunya, meskipun dosanya itu sebesar dunia ini. Orang yang mau membaca doa-doa sebelum tidur, karena diampuni. Kalau tidur kita katakan tidur langsung wafat, kita insya Allah husnul khotimah. Doanya apa itu? Doa mau tidur? Bismillahirrahmanirrahim wa bismika amut. Jadi saya, ya Allah, saya hari ini saya bismillahirrahmanirrahim, Engkau hidupkan, wa amut, dan Engkau matikan, dan sekarang mau mati ini tidur itu. Jangan-jangan langsung. Nah, di situ kalau kita istighfar tadi berarti apa? Diampuni oleh Allah, berarti kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Qala Muhammad ibn Sa'id Muhammad sami'tu ay Aba Sahlil Mu'adzina Bukhari fi Masjid Bani Ma'ruf. Jadi berkata Syekh Muhammad Sa'id Muhammad, saya mendengarkan Syekh Abu Sahal seorang muadzin di Bukhara, di Masjid Al-Ma'ruf. Wa kana rajulan shalihan qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah seorang soleh, dan beliau berkata, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam mimpi, ya. Wa ra'aitu insanun yaqulu hadza Abu Bakar an yaminihi wa Umar an yasari. Di dalam mimpi itu Syekh Muhammad bin Sa'id berjumpa Rasulullah, ya,
kemudian didampingi Sayyidina Abu Bakar yang berada sebelah kanan, Sayyidina Umar di sebelah kiri. Ini sahabat Rasulullah. Fa'aitu baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya datang ke hadapan Rasulullah. Fasofahanin Nabi alaihi salam, kemudian saya menjabat tangan dan mencium tangannya, kira-kira gitu. Tsumma sofahani Abu Bakar, tsumma sofat Umar, kemudian mencium juga kepada Abu Bakar dan Utsman. Saya berkata, ya Rasulullah, haddatsana Abu Muawiyah an Abdullah ibn Walid an Atiyatin an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu ta'ala anhu asma'in. Wahai Rasulullah, ada hadis yang diberatkan oleh Syekh Abu Muawiyah, Syekh Abdullah Al-Walid, Syekh At-Ta'iyah, Sayyidina Abu Bakar Al-Khudri, dan semuanya itu menceritakan kepada saya, salah satunya tadi amalan-amalan tadi. Qala, maka Rasulullah menjawab, man qala khina ya'wi ila firasi thalath maratan, siapa saja yang mengucapkan saat ingin beristirahat ke tempat tidurnya sebanyak 3 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, ghafarallahu dzunuba walau kanat misla zabidil bahr, maka Allah mengampuni dosa-dosanya seperti buih mesti lautan. Walau kanat misla ramli alijin, walaupun itu seperti gundukan pasir di dunia ini. Walau kanat misla ayamid dunya, dan meskipun seumur hidupnya itu adalah dosa. Walau kanat bi'adan waril asjar, meskipun sebanyak dedaunan di dunia ini, maka wadanantum anna qala misla qad sama, dan saya Syekh Abu Sahal menyangka bahwanya beliau Syekh Muawiyah berkata bagaikan tetesan air terjun. Jadi begitu ada daun, ada air terjun, luruh. Begitu ada gundukan air, pasir, ada air, luruh. Artinya itu semua diampuni oleh Allah. Faqultulah hadzal hadis wa anka ya Rasulullah. Lalu tadi berkata Syekh Abu Sahal berkata kepada Nabi, hadis ini dari Anda wahai Rasulullah. Fasaru bi rajulin, lalu benar-benar isyarat dengan kepada beliau yang berarti iya. Jadi mangguk-mangguk iya betul. Jadi dengan demikian ini hadis yang menerangkan amalan-amalan sebelum tidur. Jangan tidur kalau belum ambil wudu, membaca doa-doa tadi, karena itulah kunci insya Allah sewaktu-waktu kita itu mendapatkan ajal, mendapati ajal insya Allah husnul khotimah. Kalau mimpi itu betul-betul itu isyarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari setan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.